Itu dari mulai Bapak Gubernur almarhum Haji Al-Sadikin itu tahun 1974, tahun bulannya saya lupa, itu diangkat ke permukaan dan pesan beliau jangan sampai punah, jangan sampai punah. Itu yang kita pertahankan. Karena biang ini saya menamakan rebana biang pusaka karena pusaka dari nenek moyang dan kakek moyang saya. Tubuhnya mungkin sudah tak sekuat dahulu, namun semangatnya dalam menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua tak bisa dipandang sebelah mata. Bukan harta atau warisan yang ditinggalkan, melainkan sebuah kesenian tradisional Betawi yang eksistensinya terus bertahan. Berkat perjuangannya, kesenian rebana biang hingga saat ini masih dapat ditemui di wilayah Jakarta Selatan. Nama saya Haji Abdurrahman bin Haji Saabah. Saya adalah seorang seniman rebana biang, musik tradisional Betawi. Rebana biang berbeda dengan kesenian yang menggunakan alat musik rebana lainnya seperti hadroh, marawis, dan juga qosidah. Ciri khas dari kesenian ini terletak dari ukuran rebana yang memiliki diameter sekitar 90 cm. Orang Betawi biasanya menyebut rebana biang sebagai induknya rebana karena ukurannya yang lebih besar daripada umumnya. Dalam pementasannya ada 3 buah rebana yang dimainkan. Gendung dengan ukuran paling kecil, kotek yang berukuran sedang, dan biang sebagai rebana yang paling besar. Lagu-lagu bernapaskan Islam didendangkan bersama dengan pukulan rebana biang. 1825 itu dulu bukan rebana biang namanya, rebana gede, karena itu paling gede rebananya. Ya, sebelum ada rebana qosidah, sebelum ada marawis, sebelum ada rebana hadroh, itu rebana biang hampir seumur dengan rebana timpring. Kesenian ini merupakan salah satu kesenian yang sudah masuk ke dalam daftar warisan budaya tak benda nasional. Namun, kurangnya peminat untuk meneruskan dan mempelajarinya membuat kesenian ini berstatus terancam punah. Dari zaman ke zaman, memang terus terang saja, rebana biang itu peminatnya jarang, kecuali daripada keturunan-keturunan yang berminat. Pria yang lahir di Jakarta pada 78 tahun yang lalu ini tinggal di rumah yang sederhana di Jalan Panjang, Kelurahan Ciganjur, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Di tempat inilah ia mendirikan sanggar pusaka rebana biang. Tempat ini menjadi saksi perkembangan kesenian yang populer pada tahun 1970-an ini. Sanggar pusaka rebana biang menjadi satu-satunya sanggar yang sehingga saat ini masih eksis melestarikan kesenian rebana biang di wilayah Jakarta. Tempat ini juga menjadi bengkel dalam pembuatan alat musik rebana biang. Biasanya, Abdul Rahman akan mengerjakan sendiri jika ada pesanan, mulai dari merakit kayu hingga memasang kulit. Tak cuma rebana biang, ia juga menerima pesanan rebana pada umumnya. Meski tak segagah dahulu, namun kemahirannya dalam membuat rebana masih dapat terlihat. Pertama, kalau yang pusaka itu bodinya dari kayu nangka, dan sekarang duplikatnya dari kayu mahoni. Setelah rotan siap dan bodinya siap, kemudian kami siapkan kulit kambing untuk kulit rebana biang. Setelah itu rotan baik yang kecil itu saya proses sehingga bisa jadi rebana. Berkat kegigihannya, pensiunan PNS di lingkungan TNI Angkatan Laut ini berhasil melahirkan 2 generasi penerus yang mau mempelajari rebana biang. Saat ini ada 15 orang yang sudah mahir dalam memainkan kesenian ini. Satu ya, irama-irama musik itu kita ambil dari musik-musik Betawi pertama supaya dia tertarik. Setelah itu dia mulai kenal dan mendekat, baru mereka ikut belajar, baru kita ajarin secara yang aslinya lagu-lagu Arab gitu. Kini musik rebana biang masih dapat disaksikan saat acara-acara besar seperti pernikahan dan juga khitanan. Sanggarnya juga tidak pernah absen dalam acara Lebaran Betawi yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Tidak cuma di dalam negeri, sanggar pimpinannya tersebut juga pernah pentas di Australia.
Hal ini menjadi bukti keberhasilan Abdurrahman dalam mengembangkan rebana biang. Melbourne dan Canberra 2 minggu. Setelah pulang dari situ 2012-nya berangkat ke Toraja, Sulawesi. Setelah itu berangkat pula ke Bali dalam acara kunjungan beberapa negara. Nah, Sanggar yang terbentuk sejak 1985 ini juga masih terus aktif dalam berkesenian. Setelah lebih dari 3 dekade melestarikan rebana biang, Abdurrahman berharap makin banyak anak muda yang mau mempelajari kesenian ini. Ia tidak mau jika kesenian ini hanya terhenti di tangannya, karena orang tuanya memberikan amanah agar eksistensi kesenian ini bisa terus dipertahankan meski modernitas terus mengerus zaman. yang saya harapkan doa para alim ulama, doa para sepuh dan para pejabat. Pertama, ya supaya rebana biang ini tetap lestari. Kesenian Betawi kan banyak, ada topeng, ada tanjidor, ada lenong, ada sambra, ada keroncong. Dan di mana pantasnya rebana ya itu saja disesuaikan tempatnya kayak gitu.